Duduk dulu. Oke. Kalian duduk dulu. Kalian ini sudah berkelompok ya duduknya. Sudah bagus. Nanti kita semua kerjaan hari ini nanti kita buat berkelompok. Oke. Sudah menyiapkan buku pelajarannya? Sudah. Oke, nanti belajar. Kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat, jujur, penuh disiplin dan tanggung jawab. Itu harapan nanti kita satu hari ini belajarnya seperti itu ya anak-anak ya. Tetap semangat anak-anak. Semangat. Sekarang tepuk 2, tepuk 3, tepuk 5. Oke, terima kasih. Sekarang saya mau tanya, tadi ada 7 kebiasaan anak Indonesia. Oke. Dari 7 kebiasaan ini, saya ingin kalian mengurutkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu mulai dari apa? Bangun pagi, terus beribadah, apa lagi? Berolahraga, terus gemar belajar, makan sehat dan bergizi, bermasyarakat, dan terakhir adalah tidur cepat. Oke. Dari kegiatan itu, apakah kalian sudah melaksanakannya setiap hari? Bagus, keren. Berarti ada pola yang kalian lakukan mulai dari pagi sampai malam. Itu sudah kalian lakukan. Polanya dari pagi tadi apa? Bangun pagi. Habis itu beribadah, sholat subuh. Habis itu berolahraga. Paling enggak membantu ibu menyiram tanaman, berolahraga pagi, jalan kaki. Itu kan termasuk berolahraga pagi. Terus habis itu sarapan pagi ya. Setelah itu belajar ya. Terus bermasyarakat, sore kamu berkelompok dengan temanmu main ataupun belajar kelompok bersama. Habis itu tidur cepat. Jam 9 sudah harus tidur. Itu termasuk ke dalam pola yang sudah kamu susun mulai dari pagi sampai malam. Itu adalah pola. Pola itu setiap hari kamu lakukan. Nah, sebelum kita masuk, pagi tadi itu kamu sarapan. Sarapan. Pernah makan nasi goreng? Sarapan nasi goreng? Pernah. Pernah tahu stepnya buat nasi goreng? Pernah. Apa toh yang disiapkan nanti kalau bikin nasi goreng itu apa? Nasi, sayur, cabai, kecap, bumbu, apalagi? Saus, terus minyak goreng. Minyak apa lagi alatnya? Wajan, terus sotel ya. Itu semuanya bahan-bahan yang digunakan untuk membuat nasi goreng. Habis itu kita siapkan bumbu. Bumbunya diulek atau di blender boleh. Habis itu dimasukkan ke dalam wajan, terus masukkan nasi, digoreng, kasih bumbu, kasih kecap, kasih saus. Itu kan beberapa tahapan. Hampir sama. Nanti semuanya itu berarti masih ada urutannya ya anak-anak ya. Ngerti maksud saya? Oke. Hari ini nanti sesuai dengan pembelajaran hari ini, yaitu pembelajaran tentang berpikir komputasional. Berpikir komputasional. Pembelajaran hari ini kan coding dengan tema berpikir komputasional. Berpikir apa? Berpikir komputasional itu nanti kita pelajari hari ini. Ya, siap belajar? Siap. Oke, sekarang tujuan pembelajaran hari ini
hari ini. Oke, siap nanti yang belajar ya. Oke, sekarang saya jelaskan dulu apa itu berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu cara atau proses berpikir untuk memecahkan masalah dengan cara yang dapat dilakukan oleh komputer. Jadi kamu sudah berpikir, oh berarti sistem saya itu saya sudah seperti komputer. Komputer itu kan lebih pintar ya daripada kita ya. Menurut bisa melakukan apapun enggak menurut kalian? Bisa. Ya, kamu mau cari jawaban apa di komputer bisa. Mau cari kalkulator, mau kemarin cari apa kamus apa digital di komputer, di laptop, di Google semuanya bisa ya. Oke. Yang penting ada alatnya ya. Nah ini, berpikir komputasional itu nanti prosesnya itu apa yang kamu lakukan memecahkan masalah itu secara hampir yang dilakukan oleh komputer. Nah, yang difokuskan nanti pada logikanya, pada analisis, pada efisiensi dan pemecahan masalah secara sistematis. Berarti berpikir komputasional tadi kan aku berpikir kayak komputer. Oke, mengerti? Oke, lanjut sekarang. Manfaatnya apa Toca? Nanti kalau kamu bisa berpikir komputasional, satu, meningkatkan kemampuan menyelesaikan masalah. Saya ingin cari kamus kemarin ya, kamus apa digital bahasa Indonesia, cari sinonim, menyelesaikan masalah. Oke, menyusun langkah-langkah solusi yang efektif. Yang ketiga, relevan di dunia digital dan teknologi. Yang terakhir nanti bisa diterapkan dalam semua mata pelajaran dan kehidupan sehari-hari. Itu bisa kamu lakukan. Oke. Jadi nanti berpikir komputasional. Ibu, apakah saya harus menggunakan komputer terus? Berpikir komputasional itu berarti pikiranmu mengarah seperti komputer. Jadi habis ini apa, habis ini apa. Itu kan kalau dalam komputer kemarin waktu simulasi kan habis mengerjakan ini di tombol huruf apa anak-anak? Terus apa nih? Enter. Nah, backspace itu kan ada toh lah. Itu nanti kita gitu. Berpikirnya seperti itu. Oke, lanjut sekarang. Sekarang ada 4 prinsip utama. Ada decomposition atau dekomposisi, ada pattern recognition atau pengenalan pola, ada abstraction atau abstraksi, yang terakhir ada algoritma atau algoritma. Oke, sekarang decomposition. Apa itu? Memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Yang besar jadi bagian kecil. Masih ingat kemarin matematika? Masih. Decomposition itu kan mengurangkan bilangannya piye dipecah jadi apa? 10 ribuan, sama nek? Ribuan, apa nek? Ratusan, apa lagi? Puluhan, satuan. Nah itu decomposition atau dekomposisi. Memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Contohnya seperti itu tadi ya. Terus yang kedua, pattern recognition atau pengenalan pola. Itu mencari pola atau kesamaan dalam masalah. Pola dari kamu bangun pagi sampai kamu ke rumah pagi, siang sampai tidur itu kan ada polanya. Bangun, sholat, berangkat sarapan pagi, berangkat sekolah, belajar, pulang main, terus bermasyarakat tadi, terus tidur cepat. Ini mau lakukan setiap hari apa tidak? Nah, itu masuk ke dalam, bisa masuk ke pola.
by step. Jelas sampai sini? Jelas. Yang ketiga, attraction atau atraksi fokus pada informasi penting, mengabaikan hal yang tidak relevan. Pernahkah kalian buka Google Map? Pernah? Happy ya, Google Map happy. Petunjuk arah. Artinya di web cerita jajal gimana? Google Map happy. Gimana? Kamu cari tempatnya, terus diikuti kan arahnya. Kamu bisa sampai dengan Google Map? Bisa? Bisa, oke. Lah, apakah kalian memperhatikan aku ini arah yang caruban? Tapi apakah kamu perhatikan mau ke Madiun, mau ke Surabaya, mau ke Jakarta, kamu perhatikan enggak? Tidak. Berarti yang diamati yang mana? Ada saat mau ke Caruban saja, nggak perlu kamu lihat ke mana, Surabaya, mau ke Madiun, nggak perlu. Yang penting tujuan kita ke Caruban. Terus misalkan cari menu makanan. Menu makanan itu yang kamu lihat makanannya, kamu makan. Yang kamu lihat makanan langsung apa yang lainnya, caminannya? Nah, makanan langsung kan? Nah, itu seperti itu. Jadi tidak perlu, contohnya makan tadi, kalian nggak perlu cari yang lain-lain, yang penting ini yang mau saya tuju. Itu attraction, fokus pada informasi penting, mengabaikan hal yang tidak relevan. Komputer juga seperti itu. Misalkan tujuannya kamu mencari informasi tentang kerangka manusia, dicari di komputer. Apakah hanya keluar tentang jalan, tentang rumah, atau tentang yang lainnya? Tidak, pasti yang keluar tentang kerangka manusia. Oke, algoritma kata algoritma itu menyusun langkah-langkah solusi secara berurutan. Mau contohnya mau membuat makanan, mau bikin jus, itu kan menyusun langkah-langkah. Iya, nggak bikin jus tadi, nggak ada urutannya. Mau bikin mie goreng, ada urutannya, langkah-langkahnya ada. Kau mau ke mana, ada langkah-langkahnya. Oke, lanjut sekarang. Ini contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari di komposisi. Coba kemana anak-anak? Menyusun liburan, mau ke pantai. Apa yang dilakukan dulu? Kita buat rencana liburan dulu ya. Habis itu apa? Milih mau ke mana saja. Kalau mau ke Masa, liburan kamu mau kemana? Jogja. Mau kemana lagi? Pantai. Mau kemana lagi? Malioboro. Banyak yang ingin kalian lakukan saat liburan. Lah nanti setelah itu kita akan menuju alurnya kemana? Atur transportasi. Mau ke Jogja itu naik apa tuh, Kak? Nah, itu kan kamu rencanakan naik bis. Gak mungkin kamu ke Jogja naik sepeda misalkan. Apakah sampai? Ya sampai, cuma waktunya lama. Terus siapkan barang. Berarti kalau mau ke Jogja apa yang dibawa? Baju. Terus alat mandi. Apa nih?
recognition. Contohnya, di sini materi itu bernafas, terus dia apa? Makan, misalkan mau makan daging, mau makan tumbuhan, nah itu kan macam-macam. Nah sekarang pelajaran bahasa Indonesia itu membuat karangan. Membuat karangan kemarin ada apa? Pertama kali itu bikin apa dulu? Judul, terus apa nih? Membuat kerangka karangan. Nah di situ kita uraikan bikin apa? Pembuka apa? Depannya apa dulu sesuai dengan kerangka karangan. Itu sudah masuk ke dalam contoh di sekolah dasar. Oke. Sekarang akan saya bagikan tugas, nanti dibagi per kelompok, dikerjakan per kelompok. Habis itu kamu tebak 2 soal ini nanti masuk ke pola
Yo, kalau bikin jus itu gimana? Ya nah, habis ini apa? Terus kasih apa aja? Nah, urutannya berapa? Sudah jadi yang sudah. Yo, habis itu nanti dipilih itu masuk ke mana? Ya, bisa loh. Oke. Nanti dikasih keterangan itu masuk ke mana? Terus saja. Masuk ke ini komposisi, pola, abstraksi atau algoritma. Itu saja. Salah satu, pilih salah satu. Terus dikasih keterangan ya. Ini masuk ke pola yang mana dari empat ini? Komposisi, pola, abstraksi atau algoritma. Ditulis di sini. Yuk. Nah itu masuk ke mana tuh nanti tuh ya? Terus 45. Gimana Jun? Sudah? Yang itu apa? Masuk yang mana? Nanti satu. Mana? Ditulis saja. Nanti di depan, oke? Sudah? Rejun? Bisa pola? Bisa? Ya, bisa berapa? Tinggal ini dua. Berarti terakhir, 9 terakhir itu. Sudah? Semangat Jun, semangat. Bisa? Ayo Jun, bisa Jun? Tapi bisa Bik? Sudah? Bisa Bik? Oke, sekarang kita coba ya. Oke, dari kelompok 1, ayo maju ke depan. Oke semuanya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Maju. Oke. Tunjukkan temannya dulu. Oke. Yang dari ini hasilnya dua saja. Nanti hasilnya ini sudah. Kalian tadi bisa mengerjakan ya yang ini? Bisa. Oke. Yang biru berarti angka 12. Oke, dibaca aja. 12 kurangi angka ini. Sama dengan ini. 12 dikurangi 8 sama dengan 4. Terus lanjut. Berarti polanya hijau. Oke, betul. Berarti sudah semuanya ya. Oke, saya anggap ini betul. Terus yang ini membuat jus urutannya. 1 apa? Ayo.
Oke, dari membuat jus jambu. Tahu masuk mana mulanya? Decomposition. Masuk. Yang ini pola masuk ke mana? Bisa pengulangan? Pola. Oke. Nanti kita di akhir ya jawabannya ya. Oke. Ini saya dikumpulkan dulu. Nanti kita bahas. Oke. Terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan.
Angkanya 8. Biru 12. Berarti ini ada polanya. Biar bisa dihitung dengan gambar aja kita bisa menghitung berapa hasil jawaban tersebut. Oke? Ini berarti saya agak bisa ya. Oke, sekarang kita tarik kesimpulan. Berpikir komputasional itu bukan hanya tentang komputer. Kayak ini tadi saja, ini sudah dianggap berpikir seperti komputer. Walaupun ini hanya pola-pola saja, tidak harus pakai komputer. Ya. Dua, dapat digunakan dalam berbagai bidang. Pelajaran apa, Cak? Matematika bisa, IPA bisa, bahasa Indonesia juga bisa. Terus membantu anak menjadi pemecah masalah yang tangguh. Tadi urutan ini aja kalau nggak bisa gimana? Sulitan apa tidak? Sulitan. Kalau nggak pernah bikin ini pasti nggak bisa. Apalagi ini itu harus dihitung. Berarti kamu harus bisa berpikir lebih kreatif. Oke. Untuk pembelajaran selanjutnya nanti saya kasih tugas. Kamu tugas ini nanti dikerjakan di rumah. Kelompokan boleh nanti dikerjakan di rumah, terus dikumpulkan besok pas pelajaran coding lagi. Ya, jelas? Oke, ini nanti dibagi temannya. Kayaknya kelompoknya sama. Yang ini. Itu punya sama Jun. Kasih namanya. Oke, nanti dikerjakan di rumah, dikumpulkan lagi minggu depan saat pelajaran coding. Oke. Sebelum saya mengakhiri pembelajaran, kita tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Masih ingat ya? Oke. Tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Bangun pagi beribadah olahraga, dengan belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Tepuk tangan. Oke. Terima kasih atas waktunya hari ini. Semoga pembelajarannya bisa kalian terima dengan baik. Nanti kita jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Ya. Assalamualaikum